Selamat malam, Pak. Apa nih saya manggilnya nih? Rahma Ya, atau? Nandi aja panggil. Oh ya, baik. Ya. Selamat malam, Pak Nandi. Mohon maaf nih ganggu waktunya nih malam-malam. Saya mau ada sedikit tanya-nanya nih, wawancara dengan Pak Nandi ini mengenai emping. Bagaimana kalau kita mulai aja, Pak Nandi? Boleh, Pak Bambang, silahkan bertanya Baik. seputar emping ya, silahkan. Yang pertama nih Pak Nandi, bisakah Pak Nandi ceritakan awal mula Pak Nandi mengenal emping tersebut? Emping ya. Jadi suara saya jelas ya, terdengar ya? Jelas. Jelas ya. Jadi ceritanya emang emping itu adalah satu komoditas utama di daerah saya, daerah Pandeglang. Di daerah Pandeglang tuh banyak sekali pengrajin, dari mulai pengrajinnya, dari mulai bahan bakunya, pemasarannya juga lumayan. Dan di sana memang emping jadi penghasilan sampingan buat ibu-ibu lah, ibu-ibu. Dasar banyaknya barang tersebut, akhirnya saya memutuskan untuk menjadikan itu salah satu usaha saya gitu. Jadi dulu awal mulanya saya tuh sama beberapa teman tadinya, jadi menjual emping hasil pengrajin emping di sana ke daerah Cilegon. Daerah Cilegon, dan alhamdulillah sampai sekarang itu salah satu pasar yang terbesar saya sih di sana gitu. Jadi di samping itu ada beberapa tempat lagi. Jadi ya lumayan gitu. Karena banyaknya bahan di sana, jadi akhirnya terpikir untuk dijadikan bisnis, dan itu lumayan untuk pendapatan kita ya, lumayan gitu. Kurang lebih begitu ya Pak Bambang. Apa kira-kira cukup menjelaskan nggak? Cukup Pak Nandi. Kalau boleh tahu itu awal mulanya dari tahun berapa itu? Saya mulai waktu itu dari tahun 2010 kalau tidak salah ya. Cuma lupa tepatnya bulan-bulannya apa itu, tapi yang pasti itu di tahun 2010 kita mulai coba menjual-jual emping itu menawarkan emping ke beberapa tempat. Kalau boleh dijelaskan Pak Nandi, itu bagaimana sih proses pembuatan emping itu sendiri dari awal sampai proses distribusi? Jadi kalau emping itu dari buah melinjo ya. Jadi dia dari buahnya. Jadi buahnya yang sudah memerah itu khusus untuk buah yang sudah memerah, karena kalau tidak matang itu tidak bisa dipakai untuk dijadikan emping. Jadi emping itu dari buah melinjo yang sudah matang, nanti dipetik, terus sudah gitu nanti dikupas kulitnya. Biasanya kulitnya itu dijadikan bahan untuk sayuran ya biasanya ya. Terus setelah
si emping itu buah melinjo itu dipetik tidak bisa langsung dijadikan emping, tapi dia harus dikeringkan dahulu. Jadi kira-kira kadar airnya 50%. Kadar airnya 50%. Setelah emping yang sudah agak kadar airnya 50% itu baru bisa dibikin emping. Jadi nanti biji-biji emping itu nanti bahasanya itu disangrai. Ini di goreng menggunakan pasir ya? Ya, menggunakan pasir. Nanti setengah matang, diangkat, terus ditumbuk. Ditumbuk itu biasanya kalau di sana menggunakan batu. Ditumbuk menggunakan batu. Jadi dia dipipihkan, dan kebanyakan sih yang kebanyakan emping itu biasanya dia satu, biasanya itu paling sedikit dua. Jadi dua emping, dua melinjo itu bisa jadi satu emping, kurang lebih seperti inilah nih. Ini ukuran dua. Oh iya. Emping, iya. Kalau dari nggak bisa. cara pembuatannya tadi kan kesannya masih masih kontemporer ya, menggunakan pasir. Apakah nantinya ke depan kira-kira bisa nggak gitu kalau diolah selain dengan pasir? Oh iya, karena gini jadi emping itu memang tidak bisa diolah selain disangrai dan ditumbuk menggunakan batu. Mungkin ada sebagian daerah itu menggunakan kayu ya, tapi sama saja ditumbuk. Waktu itu pernah saya untuk bertanya ke pengrajinnya, apakah bisa misalkan kalau kita bereksperimen, jadi tidak menggunakan cara konvensional, kita coba bikin mesinnya gitu ya. Cuma kata pengrajinnya, ternyata itu belum pernah ada dan kemungkinan itu susah gitu. Susahnya karena emping sendiri dibuat dengan cara handmade gitu Jadi dia tidak bisa dimesinkan. Tapi di tempat-tempat lain kalau tidak salah ada yang dijadikan bubur. Jadi jatuhnya dia bukan emping tapi kerupuk. Kerupuk terbuat dari melinjo. Gitu. Cuma itu bukan kategori emping, cuma kerupuk masuknya. Mungkin teksturnya berbeda kali. Ya, karena memang kalau emping sendiri kan tidak ada bahan campuran apa-apa ya. Kalau misalkan yang saya bilang tadi itu menggunakan bahan dimarinasi lagi sama mereka, ada penambahan tepung mungkin ya, sebagaimana kerupuk aja kayak gitu. Bicara soal bahan baku utamanya itu melinjo, apakah tanaman melinjo mulai banyak ditanam sendiri oleh petani-petani di sana atau memang dari luar daerah? Kalau melinjo sendiri di sana memang sudah banyak ya. Dan sudah banyak, dan biasanya di kebun-kebun gitu memang selalu ada. Entah itu nanti hasil cangkokan atau memang dia tumbuh sendiri. Cuma kalau melinjo sendiri di sana banyak sih pohonnya. Pohonnya banyak dan para petani juga sengaja memang akhirnya menjadikan pohon melinjo
ditanam di kebun-kebunnya karena nilai ekonomisnya yang lumayan. 1 tahun itu bisa sampai 2 kali ya kalau nggak salah. 2 kali Dua kali panen. panen. 1 tahun dan ada panen rayanya itu per berapa tahun misalkan gitu, ada panen melimpahnya sih, nggak tahu itu mungkin ada siklusnya ya. Berarti untuk bahan bakunya sendiri gampang didapatnya ya kalau di sana. Kalau bahan baku memang gampang, cuma kadang dia gini, kalau melinjo itu biasanya pada bulan-bulan tertentu hasil panennya kurang bagus karena berbarengan dengan dengan buah yang lain. Misalkan dia terganggu kalau misalkan ada ini buah kayak buahnya, jadi ada beberapa buah gitu yang mengganggu hasil hasil panen melinjonya agak sedikit. Untuk petani melinjo sendiri, apakah memang mereka berkecimpung sebagai pengrajin melinjo juga atau memang hanya supplier bahan bakunya saja kebanyakan? Enggak. Kalau di sana petani yang suka menjual melinjo tidak mesti dia jadi seorang pengrajin, karena menjadi pengrajin pembuatan emping itu agak cukup susah sih. Kalau kita pemula itu mungkin tidak bisa ya, karena hasilnya emping itu memang dipengaruhi sama lama apa tidaknya dia sudah membuat emping itu. Jadi memang tidak, sebenarnya di sana juga pengrajin emping didominasi sama kaum ibu-ibu yang memang kalau dari segi umur dia sudah cukup cukup lumayan ya. Maksudnya karena itu sampingan, jadi memang tidak banyak ada yang anak muda tuh tidak banyak yang minat untuk menjadi pengrajin sih, karena memang sampingan di sana. Ngomong-ngomong soal bisnis, bagaimana cara memasarkan emping pada saat itu yang dilakukan oleh Pak Lali? Kalau pemasaran sendiri sih kita bagi dua sih. Kalau saya bagi dua. Pertama yang saya lakukan yaitu mensuplai ke pemain besar. Jadi dia kayak tengkulak gitu ya. Dia punya pasar besar di beberapa kota di Indonesia, bahkan ada yang sampai ke diekspor katanya ke luar negeri. Itu hampir banyak di sana tengkulak dan tengkulak melinjo itu banyak di sana. Jadi yang paling gampang sih sebenarnya memang menjual ke tengkulak, paling gampang. Cuma dari segi harga agak sedikit di bawah sih, agak sedikit kurang. Paling penjualan selain ke tengkulak itu kita jual ke di ecer. Kita jual di ecer tuh maksudnya kita jual ke warung-warung. Biasanya warung makan, warung tempat-tempat wisata. Karena lumayan sih banyak di sana, objek wisata banyak. Dan kalau misalkan kita menjual ke warung-warung itu agak lama sih, perputaran uangnya agak lama. Karena kuantiti yang
dibeli juga tidak begitu banyak. Kalau dari segi efektif, memang efektif menjual ke tengkulak, cuma ya harganya di bawah pasar memang. Untuk pengusaha bisnis emping itu sendiri di sana, apakah dapat support dari pemerintah atau Pemda setempat atau mungkin UMKM, Kementerian UMKM, atau memang hanya bergerak sendiri saja? Kalau bantuan dari pemerintah dari segi pemasaran mungkin ya, kemudahan pemasaran, kemudahan bahan baku, atau kemudahan pelatihan ini ke pengrajinan emping itu sebenarnya tidak ada sih. Paling itu yang kalau bantuan ya mungkin kayak peminjaman modal kayak model KUR itu, KUR atau UMKM ya. Kalau itu sih memang dibantu sih, cuma tidak khusus untuk emping, yaitu untuk UMKM. Kalau di sana sih sebenarnya pengrajin emping itu ada paguyubannya, bukan paguyuban apa ya? Ada asosiasinya lah, asosiasi emping, asosiasi UMKM. Dan pengusaha tengkulak ya, tengkulak itu biasanya tergabung dengan UMKM itu. Pengusaha emping, bukan pengusaha emping, jadi kayak semodel paguyuban pengrajin dan pengusaha emping. Kadang-kadang kalau memang ada permintaan yang agak banyak, kita agak kesulitan untuk memenuhinya. Kadang-kadang kita bekerja sama sesama pengusaha emping daerah Pandeglang. Oh, berarti memang sudah ada wadahnya sendiri ya untuk para pengrajin emping dan pengusaha-pengusaha emping. Ya, kurang lebih begitu. Selanjutnya ini apa kendala yang dihadapi saat itu pada saat menjalankan usaha emping ini? Kendalanya sih sebenarnya cukup banyak ya, kendalanya itu, terutama itu kendala di cuaca, karena emping sendiri harus dikemas dalam keadaan kering, karena kalau tidak kering dia akan berjamur. Sifatnya yang tidak tahan lama gitu, mudah untuk dihinggapin sama jamur. Jadi kadang-kadang kalau misalkan proses pengeringan dengan cara dijemur terganggu dengan hujan, itu rawan resikonya untuk emping itu jadi berjamur. Dan kalau sudah berjamur, sebenarnya sih masih bisa dikonsumsi, cuma untuk nilai jual saja yang berkurang. Kendala utamanya sih di cuaca sih sebenarnya. Mungkin kalau misalkan ada inovasi untuk pengering khusus emping sendiri, mungkin akan sangat membantu. Cuma memang belum ada sih, belum pernah ada sih, mungkin ada kalau ini, tapi kalau di sana belum ada sih untuk alat tersebut. Untuk omsetnya sendiri, kira-kira berapa omset pada saat itu? Kalau berbicara omset sih memang harga emping itu kan tergantung dari harga bahan bakunya. Karena
bahan bakunya itu, eh, kalau misalkan dia lagi susah melinjonya, harganya itu justru malah tambah naik harganya. Harganya tambah naik, fluktuatif gitu ya. Jadi eh, jadi dari 2 kilo emping, dari 2 kilo melinjo itu kurang lebih 1 kilo emping dijual dengan harga 1 kilo emping. Untuk harga sih lumayan ya, untuk harga lumayan. Jadi kita bisa dapat untungnya sekitar 3.000 sampai 5.000 per kilonya. Per kilonya 3.000 sampai 5.000. Rata-rata satu orang pengrajin emping itu menghasilkan untuk 1 minggu itu biasanya 50 kilo 50 kilo untuk satu pengrajin. Kalau dari segi omset lumayan, kalau dari segi omset 1 kilonya kita bisa mendapatkan 3.000 sampai 5.000. Untuk Jadi untuk omset terbesar nih kira-kira dalam sebulan misalkan sampai berapa kira-kira Pak Nandi bisa dapat pada saat itu? Kalau saya sih 2 minggu per 2 minggu itu 500 kilo, produksi sekitar 500 kilo dan langsung kita bawa ke tengkulaknya dan itu dihargai 13 juta paling sedikit itu. Paling sedikit itu 13 juta untuk 500 kilo emping dalam 2 minggu. Omsetnya sekian, kira-kira segitulah. Jadi Sekitar 1 bulan, 1 bulan itu ada 2 pengiriman per 2 minggu. Oh, berarti 2 minggu 13 ditambah 13, 26 kira-kira ya? Begitu. Lumayan ya. 1 ton itu untuk 1 bulan. 1 ton sebulan berarti. Untuk pengrajinnya sendiri itu kira-kira berapa tuh upahnya? Pengrajinnya upahnya itu 2.500 sampai 3.500 per kilo. Oh, per kilo. Itu dibayarnya Ya, dibayar per 2 minggu atau per hari? sesuai kesepakatan sih sebenarnya. Cuma kadang-kadang si pengrajin itu tidak langsung ngambil uangnya karena dia kan kalau diambil uangnya per hari itu cukup kecil. Jadi dia biasanya ngambil itu per 2 minggu biasanya. Paling cepat itu per 2 minggu. Tapi ada yang sebulan, bahkan ada yang setahun tidak diambil. Jadi diambil pas ini Lebaran biasanya gitu. Oh, berarti memang ada catatan sendiri ya untuk upah-upahnya tersebut ya bagi yang tidak diambil. Iya, ada catatannya. Jadi kita catat biasanya dia sendiri yang ngambil, mereka sendiri, pengrajin sendiri yang ngambil ke gudang kita. Misalkan dia ngambil 1 minggu itu 10 kilo, 20 kilo gitu. Nanti kita catat. Nanti mereka mengembalikan lagi itu empingnya yang sudah kering ke gudang. Nah, biasanya pengiriman emping itu nanti pulangnya dia ngambil melinjo lagi untuk
dikerjakan untuk dibuat empingnya. Untuk hasil produksi 1 ton itu sebulan, itu kira-kira berapa banyak orang tuh pengrajin emping? Cukup banyak sih, pengrajinnya cukup banyak karena di sana banyak pengusaha emping. Jadi pengrajin itu biasanya mereka tidak satu bos doang, jadi tidak satu bos doang. Jadi kadang-kadang mereka itu ngambil dari 3 tempat. Jadi tidak bisa diukur dengan waktu sih sebenarnya. Makanya itu target kita untuk mendapatkan 500 kilo dalam 2 minggu. Jadi kalau kita kira-kira dalam 2 minggu itu kira-kira itu melinjonya harus 1 ton yang keluar. Karena dari 1 ton itu menghasilkan empingnya 500 kilo. Jadi kalau misalkan dalam 2 minggu 1 ton itu tidak keambil, kita harus cari lagi pengrajin yang lain untuk menghabiskan 1 ton itu dalam 2 minggu. Gitu. Berarti pengrajin ini bisa siapa aja ya? Yang penting dia mau ngerjain, terus dibayar. Ya, pengrajin bisa siapa aja yang bisa untuk mengolahnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Pak Nandi prospek bisnis emping ini dari dulu hingga saat ini, kira-kira prospeknya gimana? Hingga nanti ke depan? Prospeknya sih lumayan sih, karena permintaan itu banyak ya sebenarnya. Permintaan banyak. Cuma ya lagi-lagi sih kita tidak bisa mencukupi permintaannya karena banyak faktornya, yang tadi itu salah satunya terkendala cuaca ya, dan terkendala bahan juga gitu. Ada kadang-kadang ketika lagi panennya kurang bagus, tapi sebenarnya untuk permintaan banyak. Bahkan kalau kadang-kadang saya suka ngobrol sama tengkulak yang besar gitu, yang suka ekspor gitu. Permintaan untuk ekspor malah banyak sekali. Untuk ekspor sendiri, kira-kira itu negara mana aja tuh yang paling sering pesan? Kalau yang paling sering itu dari Arab katanya. Yang paling sering dari Arab. Terus ada juga sih permintaan kalau tidak salah kemarin tuh dari Korea katanya gitu. Tapi yang paling banyak dari Arab, permintaan dari Arab untuk melinjo, untuk emping maksudnya. Dan itu lumayan banyak permintaannya, kuotanya banyak. Apa suka duka Pak Nandi dalam menjalankan bisnis emping ini? Suka dukanya sih karena kita berawal dari banyak orang ya, memulai bisnis tuh dengan banyak orang gitu, banyak modal dengan teman. Jadi ya suka dukanya ya itu maksudnya dari segi pembagian, karena memang bisnis emping ini bukan tidak bisa ya, maksudnya kita masih konvensional gitu, tidak, pembukuannya masih manual,
kerjasamanya ya masih dibilang usaha menengah kecil lah, masih dibilang usaha menengah kecil. Ya suka dukanya kadang di situ. Karena uang yang kita dapatkan dari modal dari penjualan emping itu terbentur dengan banyak kebutuhan pribadi akhirnya. Dan misalkan kalau misalkan dari supplier dari pasar kita tidak tepat waktu, jadi bisnisnya itu juga agak molor akhirnya, karena uang dari hasil penjualan itu sebagian besar juga diputar lagi untuk usaha selanjutnya. Jadi kalau misalkan pembayaran dari atasnya itu terkendala, jadi bisnis kita juga terganggu akhirnya. Suka dukanya di situ sih, suka dukanya ketika kita punya banyak permintaan, tapi dari segi modal kekurangan. Terus banyak lagi misalkan dari pengirimannya, karena dia rentan terhadap air, ya banyak suka dukanya di jalan, kayak begitu. Kena hujan, kena hal-hal yang lain, jadi empingnya jadi hancur. Berarti untuk emping ini sendiri bisa diklaim sebagai makanan khas Pandeglang, atau memang di kota lain ada juga yang memproduksi emping ini? Khususnya di Provinsi Banten sih ya. Serang, Lebak, Pandeglang itu masih banyak pengrajin emping. Pengrajin emping masih banyak. Saya rasa di tempat lain juga ada. Cuma kebiasaan untuk menjadikan melinjo menjadikan emping itu, kebiasaan itu yang saya lihat cuma ada di sana. Karena di sana banyak itu, hampir tiap rumah di desa-desa di sana, di kampung-kampung itu ada, meskipun itu nanti digunakan apa tidak sama orangnya. Karena yang saya sudah bilang tadi, tidak semua orang itu bisa untuk mengolah itu menjadi emping, tapi hampir semua ada tempat pembuatannya itu di sana. Kalau di tempat-tempat lain, kalau yang saya tahu itu empingnya dijadikan kerupuk, dijadikan bubur, diolah jadi kerupuk. Gitu. Untuk emping ini sendiri, kira-kira menurut Pak Nandi, sekarang kan sudah modern nih zamannya, bisa nggak dikemas dalam bentuk yang lebih menarik, atau mungkin dari sisi marketingnya lebih modern lagi? Karena yang saya tangkap sampai saat ini kan emping ini masih konvensional ya, masih memang ya pembuatannya dari segi pemasarannya pun masih sulit gitu. Gimana tuh menurut Pak Nandi? Ya sebenarnya sih beberapa produsen ya, beberapa penjual emping itu sudah banyak berinovasi.
berinovasi dari segi empingnya. Jadi olahan melinjo itu ada yang jadi keceprek. Biasanya keceprek itu tidak tipis seperti emping. Dia satu biji itu cuma dipipih, agak pipih gitu. Satu biji digeprek tapi tidak pipih. Terus sekarang juga mereka mencampurkan banyak rasa di empingnya. Banyak rasa tuh kayak kayak di balado gitu, di balado. Terus ada yang manis, terus ada yang rasa apa? Kan rata-rata tuh rasanya tawar gitu ya, tawar. Tapi sekarang ada yang ada rasa-rasa yang bawang kayak gitu tuh. Coba sebenarnya untuk rasa sih banyak sih inovasinya. Cuma kalau dari segi kemasan sih memang kemasannya kurang menarik sih kalau menurut saya gitu ya. Karena kalau kita bikin menarik pun maksudnya tidak apa ya, pasarnya ya juga belum ada sih. Maksudnya menjual dengan kemasan yang menarik itu belum ada. Mungkin karena tidak ada yang ini aja, tidak ada yang mungkin pasarnya belum kita pelajarin aja mungkin. Karena kalau misalkan kalau kita lihat di daerah-daerah lain ya, makanan khas mereka itu dikemas dengan rapi gitu, dengan ada nilai apa, Nilai ada jual nilai estetika, iya ya, nilai jualnya estetika. gitu, nilai estetikanya. Cuma kalau dari emping sendiri sih saya sih sebenarnya belum pernah lihat ya itu dikemas dengan cara lain gitu. Yang yang sering saya lakukan saja mungkin kemasannya itu cuma kemasan plastik biasa, begitu sih. Eh, Kalau begitu, apakah memang empingnya sendiri ini kurang populer di kalangan mungkin anak-anak muda zaman sekarang, atau memang orang-orang tua pun atau orang-orang yang mengetahui emping ini masih agak ragu untuk mengkonsumsi emping sebenarnya, karena stigma emping itu kan makan emping bisa kolesterol gitu misalkan. Oh ya, mhm. Iya sih mungkin itu juga salah satu faktornya ya, emping itu identik dengan makanan yang beresiko untuk, apa, orang-orang yang kolesterol gitu ya. Mungkin itu juga sih, tapi ya sebenarnya sih, eee, kalau misalkan, apa, emping sendiri sih sebenarnya banyak sih diminati sih, banyak. Emping karena karena rasanya yang beda gitu, yang gurih ya. Cuma saya juga kurang paham di sebelah mana ya itu jadi, eee, minat antusias di masyarakatnya, terutama di kita sendiri saja gitu, di wilayah kita sendiri saja, itu kurang minatnya. Jadi kalau misalkan mereka punya petani itu punya pohon melinjo gitu ya, pohon melinjo itu lebih baik dijual sama mereka daripada dibikin emping dan dikonsumsi sendiri. Eee, karena ya nggak tahu saya juga kenapa ya, mungkin ya lebih menguntungkan aja mungkin dari sisi itu. Anak mudanya juga kurang untuk minat minat misalkan untuk menjadi pengrajin, minat untuk
untuk mereka itu karena keterpaksaan aja sih sebenarnya sih. Kebanyakan sih pengrajin emping itu karena keterpaksaan aja. Ada banyak waktu, ya daripada di tidak ngapa-ngapain gitu, jadi lebih baik ngambil sampingan membuat emping. Berarti memang belum terpikirkan ya untuk mengemas emping ini menjadi sebuah produk yang lebih modern gitu ya. Karena kan kalau Iya, dilihat misalkan dari ya snack-snack luar negeri pun aja itu kan menggunakan bahan baku jagung, misalkan corn chip itu kan dari jagung. Nah, ya, kalau kita bisa gitu mengolah emping jadi sejenis snack menarik, kayaknya bagus juga itu prospeknya. iya sih. Mungkin kalau itu lebih ke peminatnya dulu kali ya. Minimal wadahnya lah untuk menjual gitu. Karena kalau kita lihat jangan jauh-jauh untuk ke luar negeri gitu. Kita lihat apa oleh-oleh dari tempat-tempat wisata yang lain gitu. Misalkan kayak kayak Bali gitu ya. Itu kan cuma kacang, kacang aja, cuma kacang goreng gitu. Cuma yang karena mereka punya tempat untuk menjual, terus akhirnya ya itu banyak yang mengemas sedemikian rupa gitu biar lebih menarik untuk dibeli. Cuma kalau dari emping sih sebenarnya sih untuk konsumsi yang menimbulkan banyak resiko gitu sebenarnya sih bisa diantisipasi. Karena kalau makannya sedikit juga tidak akan berpengaruh apa-apa ya. Cuma itu aja sih, kita di sana itu belum ada tempat khusus untuk menjual. Jadi kalau misalkan kita sengaja untuk mengemasnya dengan rapi, itu ya dengan bagus, eh, percuma karena akan menghabiskan biaya lebih aja. Sementara pasarnya, peminatnya itu kurang. Mungkin kalau saya sih sebenarnya pengen aja gitu kalau itu mau di tempat-tempat wisata di daerah Pandeglang sendiri kan sebenarnya banyak ya. Sebenarnya kalau misalkan itu diolah lagi sama mereka yang bisa untuk mengolahnya gitu dan ngasih ruang banyak buat kita apa petani dan pengrajin melinjo gitu untuk petani dan itu emping, pengrajin emping gitu untuk lebih banyak nilai lebihnya gitu. Saya rasa kalau misalkan eh, apa namanya kedepannya bagus gitu ya, saya rasa banyak sih yang mau beralih menjadi petani, apa pengrajin, apa pengusaha emping. Jadi kalau di sana juga kebanyakan pengusaha-pengusaha emping itu turunan. Jadi mereka dari bapaknya yang sudah bertahun-tahun bergelut di bidang situ. Gitu kan. Untuk pemain-pemain yang anak-anak muda gitu jarang untuk terjun ke arah sana karena ya itu tadi apa cukup kesulitan sih sebenarnya untuk pemasarannya. Sekalipun kita dapat apa namanya pasar besar yang saya bilang ke Tengkulak itu juga dari segi pembayaran agak telat dan harganya juga di bawah. Jadi dari segi ekonomisnya kurang menjual sebenarnya. Cuma kalau potensi masih selama itu bisa dikembangkan ya potensinya bagus sih kalau menurut saya. Karena semua ada di sana gitu. Kita tidak usah jauh-jauh mendatangkan melinjo dari daerah lain, di sana juga cukup banyak. Begitu kira-kira Pak Bambang.
Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira nih, Pak Nandi memilih untuk melanjutkan bisnis emping ini atau memang lebih memilih di dunia lain, misalkan sebagai karyawan atau apa gitu? Kalau saya sih sebenarnya tertarik di sini karena apa namanya? Yang pertama tadi itu dibilang ciri khas di sana lah ya. Ciri khas yang tidak boleh hilang gitu maksudnya. Jadi kalau saya sih masih antusias untuk menjadi pengusaha emping karena yang pertama tadi itu ciri khas kita di sana. Karena mungkin tidak tahu beberapa tahun ke depan perubahan di bidang apa namanya itu ada gitu perubahannya kan. Terus yang kedua karena saya banyak bertanya gitu ternyata peminat emping itu di luar itu banyak dan kita juga dan mereka juga masih agak kesulitan untuk memenuhi kuotanya. Jadi ya menurut anggapan saya itu ya menguntungkan gitu. Cuma bagaimana kita memanage usahanya aja jadi lebih bagus lagi agar misalkan kendala-kendala yang dihadapin sama kita itu bisa tidak berimbas banyak. Kalau saya lihat dari perjalanan usaha yang sudah dijalankan kurang lebih dari 2010 ya, dari tahun 2010 kemarin perubahannya lumayan gitu. Asal kita bisa menghadapi gelombang usahanya aja yang turun naik. Begitu Pak Bambang, begitu kira-kira. Oke, baik Pak Nandi, terima kasih banyak nih waktunya Pak Nandi. Saya doakan semoga harapan dan doa-doanya tercapai, khususnya untuk pemerintah. Semoga didengar aspirasinya para pengrajin emping dan pengusaha-pengusaha emping di Pandeglang khususnya. Semoga usaha empingnya tetap berjalan dan semoga emping ke depannya juga makin lebih diminati lagi. Betul begitu Pak Nandi? Amin, ya. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak Nandi atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama Pak Bambang, sama-sama.